Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chelsea Rata Wijaya dari kelas 10 AMIA. Jadi di video kali ini saya ingin membahas reproduksi bakteri dan klasifikasi bakteri yang ada pada materi bab 4. Jadi teman-teman dapat membuka buku cetaknya di halaman 135 ya. Jadi saya akan membahas reproduksi bakteri terlebih dahulu. Bakteri dapat bereproduksi secara vegetatif atau aseksual maupun secara generatif atau seksual. Reproduksi secara aseksual itu melalui pembelahan biner atau amitosis, sedangkan secara seksual itu dengan cara rekombinasi gen antar sel bakteri yang berbeda, di mana pengertian dari amitosis adalah pembelahan sel dengan cara metode langsung atau secara spontan tanpa melewati fase-fase atau tahapan-tahapan pembelahan lagi. Yang pertama, reproduksi bakteri secara aseksual. Bakteri melakukan reproduksi secara aseksual dengan pembelahan biner, di mana pengertian dari pembelahan biner merupakan proses reproduksi aseksual yang digunakan oleh anggota domain archaea dan bakteri di antara organisme lain. Dalam proses reproduksi ini melibatkan pembelahan organisme bersel 1 menjadi 2 sel, yang bersel 2 menjadi 4 sel, yang bersel 4 menjadi 8 sel, hingga seterusnya. Pembelahan ini terjadi secara amitosis atau secara langsung, yaitu tidak melalui tahapan-tahapan tertentu seperti pada pembelahan mitosis. Dapat disimpulkan bahwa pembelahan amitosis itu secara langsung dan tidak melalui tahapan-tahapan pembelahan. Sedangkan pembelahan mitosis itu harus melalui fase-fase dan tahapan-tahapan pembelahan. Umumnya, bakteri mampu membelah sekitar 1-3 jam sekali. Sebagai contoh, bakteri Escherichia coli membelah setiap 20 menit sekali. Dapat kita lihat gambarnya yang sudah saya buat di slide. Yang kedua, reproduksi bakteri secara seksual. Bakteri melakukan reproduksi secara seksual dengan cara rekombinasi gen. Nah, rekombinasi gen merupakan peristiwa bercampurnya sebagian materi gen atau DNA dari dua sel yang berbeda sehingga membentuk DNA rekombinan. Dalam rekombinasi gen akan dihasilkan dua sel bakteri dengan materi genetik campuran dari kedua induknya. Rekombinasi gen dapat terjadi melalui 3 cara, yaitu konjugasi, transduksi, dan transformasi. Konjugasi merupakan pemindahan materi gen dari suatu sel bakteri ke sel bakteri secara langsung melalui jembatan konjugasi. Mula-mula, kedua sel bakteri berdekatan, kemudian membentuk struktur sebagai jembatan yang menghubungkan kedua sel tersebut. Nah, melalui jembatan konjugasi ini terjadilah transfer kromosom maupun transfer plasmid. Sel yang mengandung materi gen rekombinan kemudian memisah dan terbentuklah dua bakteri dengan sifat baru, yaitu sifat rekombinan. Contoh bakteri yang mampu berkonjugasi antara lain Salmonella typhi dan Pseudomonas sp. Transfer kromosom dapat pula terjadi melalui pilus seks, seperti yang terjadi pada Escherichia coli. Yang kedua, transduksi. Transduksi merupakan rekombinasi gen antara dua sel bakteri dengan diperantai virus FAG. Nah, virus FAG yang telah menginfeksi suatu bakteri pada daun litik maupun lisogeni akan mengandung partikel DNA bakteri. Nah, jika virus FAG tersebut menginfeksi bakteri lain, maka akan terjadi rekombinasi gen pada bakteri-bakteri yang terinfeksi FAG. Nah, virus FAG temperat atau virus yang dapat bereproduksi secara litik maupun lisogenik merupakan virus yang paling cocok untuk proses transduksi ini. Dapat dilihat juga gambar yang sudah saya sediakan. Yang ketiga, transformasi. Transformasi merupakan rekombinasi gen yang terjadi melalui pengambilan langsung sebagian materi gen dari bakteri lain yang dilakukan oleh suatu sel bakteri. Nah, bakteri yang mampu melakukan transformasi secara alamiah yaitu bakteri yang dapat memproduksi enzim khusus. Nah, contoh bakteri yaitu Rhizobium, Streptococcus, Neisseria, Pseudomonas, dan Bacillus. Nah, ada juga bakteri yang tidak dapat melakukan transformasi secara alamiah. Nah, hal ini dapat dipaksa untuk menangkap dan memasukkan suatu plasmid rekombinan ke dalam selnya dengan cara memberikan kalsium klorida atau melalui suatu proses yang disebut kejut panas atau heat shock. Nah, sekarang saya akan masuk ke subbab klasifikasi bakteri. Klasifikasi bakteri dilakukan berdasarkan identifikasi terhadap persamaan dan perbedaan ciri sel tubuh yang menunjukkan adanya hubungan filogenetik atau evolusioner.
Bakteri diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar atau kingdom, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Yang pertama yaitu Archaebacteria. Salah satu ciri umum dari Archaebacteria ini merupakan bakteri yang dinding selnya itu tidak mengandung peptidoglikan. Archaebacteria memiliki RNA dan protein penyusun ribosom yang sangat berbeda dari bakteri pada umumnya. Sebagian besar Archaebacteria ini hidup pada habitat yang ekstrim, misalnya di mata air laut yang terlalu asin, kawah, lumpur, atau gambut. Berdasarkan habitatnya yang ekstrim, Archaebacteria dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu bakteri metanogen, bakteri halofil, dan bakteri termofil. Bakteri metanogen. Bakteri metanogen merupakan bakteri yang menghasilkan gas metana dengan cara mereduksi oksigen dengan hidrogen. Bakteri metanogen termasuk bakteri anaerob yang paling tidak toleran terhadap oksigen atau akan teracuni jika ada oksigen. Sebagian besar bakteri ini hidup di lumpur atau di rawa-rawa yang miskin oksigen. Gas metana yang dihasilkan keluar sebagai gelembung-gelembung. Nah, gelembung-gelembung ini disebut gas rawa. Selain itu, ada pula yang hidup di dalam saluran pencernaan hewan pencerna selulosa, misalnya pada sapi, kambing, dan rayap. Spesies bakteri metanogen saat ini dikomersialkan sebagai strain bakteri dalam pembuatan biogas dari bahan sampah dan kotoran hewan. Contoh dari bakteri metanogen antara lain Metanomonas dan Metanobacterium. Nah, gambar di samping ini merupakan Metanococcus janasi, yaitu bakteri penghasil gas metana atau biogas. Bakteri halofil. Bakteri halofil berasal dari bahasa Yunani, halo yang berarti garam dan philos yang berarti pecinta. Bakteri halofil ini merupakan bakteri yang hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi, contohnya Great Salt Lake dan Danau Laut Mati. Kondisi optimum untuk pertumbuhan bakteri ini berkadar garam 20%, tetapi ada pula yang hidup pada lingkungan dengan kadar 10 keasinan air laut. Nah, contoh dari bakteri halofil yaitu Halobacterium. Cara hidup bakteri ini yaitu dengan cara aerob atau menggunakan oksigen. Heterotrof, anaerob, fotosintesis dengan pigmen Bacteriorhodopsin. Nah, gambar di bawah ini merupakan bakteri Halobacterium salinarium. Bakteri termofil. Bakteri termofil merupakan bakteri yang hidup pada lingkungan bersuhu panas. Nah, lingkungan yang bersuhu panas itu cenderung bersifat asam karena mengandung sulfur. Bakteri yang hidup di lingkungan ini disebut bakteri termoacidofil. Kondisi optimum untuk pertumbuhan bakteri ini sekitar 60-80 derajat Celcius dengan pH sekitar 2-4. Contoh bakteri termofil yaitu Sulfolobus, Thermus aquaticus, Bacillus caldolyticus, dan Bacillus caldotenax. Sulfolobus hidup di mata air sulfur di Yellowstone National Park. Bakteri Sulfolobus memperoleh energi dengan cara mengoksidasi sulfur. Cara hidup bakteri ini yaitu aerob dan chemoautotrof dengan memanfaatkan H2S sebagai sumber energinya atau oksidasi sulfur. Sekarang kita masuk ke Eubacteria. Eubacteria merupakan organisme prokaryotik uniseluler yang berukuran sangat kecil atau mikroskopik. Nah, kalau yang tadi Archaebacteria, dinding selnya itu tidak mengandung peptidoglikan, sedangkan Eubacteria, dinding selnya itu mengandung peptidoglikan. Nah, Eubacteria meliputi sebagian besar jenis bakteri yang dapat hidup dimanapun atau kosmopolit, baik saproba, parasit, maupun bakteri yang melakukan simbiosis mutualisme. Eubacteria dapat diklasifikasikan berdasarkan perbandingan signature sequence atau urutan basa khas pada RNA ribosom. Nah, berdasarkan perbedaan urutan basa khas tersebut, Eubacteria dapat dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu Proteobacteria, bakteri gram positif, Cyanobacteria, Spirocheta, dan Chlamydia. Proteobacteria. Proteobacteria merupakan kelompok Eubacteria yang beragam dan dapat dibedakan lagi menjadi 3 subkelompok, yaitu bakteri ungu, Proteobacteria chemoautotrof, dan Proteobacteria chemoheterotrof. Bakteri ungu. Bakteri ungu memiliki pigmen bakterioklorofil. Nah, maksud dari pigmen ini merupakan pigmen yang berperan menangkap cahaya untuk fotosintesis. Nah, bakteri ungu sebagian besar bersifat anaerob obligat atau tidak membutuhkan oksigen dan hidup di lumpur, kolam, atau danau.
Bakteri ini tidak menghasilkan oksigen karena tidak menggunakan air sebagai agen pereduksi dalam proses fotosintesis, tetapi menggunakan zat selain air, misalnya H2S. Bakteri umum ada yang hidup secara fotoautotrof dan ada juga yang hidup secara fotoheterotrof. Fotoautotrof itu maksudnya berfotosintesis menggunakan cahaya untuk mesintesis senyawa organik dengan sumber karbon dalam bentuk senyawa anorganik atau CO2. Nah, dengan cara fotoheterotrof itu maksudnya menggunakan cahaya untuk berfotosintesis dengan sumber karbon dalam bentuk senyawa organik. Bakteri ini ada juga yang memiliki flagella, seperti Chromatium. Proteobacteria chemoautotrof. Proteobacteria chemoautotrof dapat mesintesis makanannya sendiri menggunakan energi kimia. Ada yang hidup bebas dan ada pula yang hidup bersimbiosis dengan organisme lain. Misalnya, dalam bintil akar tanaman kacang-kacangan. Contohnya, Rhizobium leguminosarum yang dapat mengikat nitrogen bebas. Proteobacteria chemoheterotrof. Proteobacteria chemoheterotrof membutuhkan zat organik sebagai sumber karbon dan energi. Sebagian besar Proteobacteria chemoheterotrof ini hidup di saluran usus hewan, bersifat anaerob fakultatif atau dapat hidup dengan oksigen maupun tidak, berbentuk batang dan tidak berbahaya. Namun, ada pula yang bersifat patogen atau yang dapat menyebabkan penyakit, seperti Salmonella sp dan Escherichia coli. Bakteri gram-positif. Bakteri gram-positif umumnya bersifat chemoheterotrof, tapi beberapa hidup secara fotoautotrof. Bakteri gram-positif dapat membentuk endospora yang resisten, contohnya Bacillus sp dan Clostridium sp. Namun, ada juga yang tidak membentuk endospora, misalnya Mycoplasma sp yang hidup di tanah dan menyebabkan penyakit pada manusia, atau walking pneumonia. Mycoplasma sp merupakan bakteri gram-positif yang memiliki keanehan karena telah berevolusi menjadi bakteri gram-negatif. Cyanobacteria. Cyanobacteria memiliki klorofil A seperti pada tumbuhan. Cyanobacteria dapat berupa uniselular dan multiselular, berdinding sel tebal dan mengandung gelatin, serta memiliki sel-sel khusus, misalnya heterokista, akinet, dan bleosit. Sebagian besar cyanobacteria tidak berflagella, tetapi bersifat motil dengan pergerakan yang dilakukan dengan cara meluncur. Sebagian besar cyanobacteria hidup bebas di air tawar dan beberapa jenis hidup di air laut. Selain itu, ada yang bersimbiosis dengan jamur membentuk liken. Nah, jamur ini disebut cyanolicen. Contoh cyanobacteria yaitu Anabaena sp yang dapat mengikat nitrogen bebas di udara. Spirocheta. Spirocheta berbentuk heliks panjang, ukurannya hingga 0,25 mm dan dapat bergerak. Spirocheta ada yang hidup bebas dan ada pula yang parasit. Contohnya Treponema pallidum, Leptospira interrogans atau penyebab penyakit leptospirosis, dan Borrelia burgdorferi. Nah, ini penyebab penyakit Lyme atau lepuh kulit. Chlamydia. Chlamydia ini berbeda dengan eubacteria lainnya karena tidak memiliki peptidoglikan pada dinding selnya. Chlamydia bersifat gram-negatif dan hidup sebagai parasit obligat atau parasit penuh di dalam sel hewan ataupun manusia. Contohnya Chlamydia trachomatis. Nah, sekian pembahasan saya mengenai reproduksi bakteri dan klasifikasi bakteri. Jika ada salah pengucapan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa.